Ya, kita harus menghormati proses hukum yang ada. Pak, di Ya. intervensi politik bagaimana Pak menanggapinya Pak? Yang jelas Kejaksaan Agung pasti profesional dan terbuka terhadap semua yang berkaitan dengan kasus itu. Penggantinya siapa Pak? PLT-nya. PLT-nya Pak Menko Polhukam. Pak, ada isu Pak Hati jadi Menkominfo bagaimana Pak? Apa sudah ditetapkan Pak? Banyak Bapak juga sempat ngomong. PLT-nya Pak Menko Polhukam. Kalau penggantiannya kapan Pak dilantik? PLT-nya Pak Menko Polhukam. Pak, kalau intervensi politik di dalam kasus penahanan Novel itu bagaimana Pak? Kejaksaan Agung akan terbuka dan saya yakin bekerja profesional. Sekarang orang bicara tentang kemiskinan. Survei-survei yang beredar sekarang itu 78% apapun jenis surveinya, Bu, Siti Zuhro, teman-teman semua, 78% problem kemiskinan di Republik ini. Gak ada yang berteriak bagaimana menyelesaikan kemiskinan Indonesia. Gak ada, Pak. Anda harusnya hadirkan Prabowo, Ganjar, Anies Baswedan, bicara tentang problem kemiskinan bagaimana, lapangan kerja bagaimana, harga-harga bagaimana. Jangan tunggu endorse presiden pemberani, bla bla bla. Janganlah, itu preketek lah itu. Jangan. Kita bicara problem pokok kita. Kemiskinan, Pak, lapangan kerja, indeks rasio Gini. Bagaimana? Ini nggak ada yang bicara ini. Seolah-olah semua menunggu endorsement presiden, seolah-olah semuanya masalahnya hanya identitas, ini Jawa non Jawa. Wah, hajab kita masa sekelas S1, S2, S3 masih berbicara pada konteks ranah itu. Masa kampus masih berbicara pada politik impresi seperti itu. Tambah decline. Ketika saya jadikan Pak Jokowi, orang kan seperti tidak mau tahu. Sepertinya Pak Jokowi itu jadi oleh siapa, mereka, dan lain sebagainya. Lupa, saya punya tanda tangannya Pak Jokowi. Dia adalah petugas partai. Tanda tangan itu untuk ketua umum PDI Perjuangan. Tapi kan tidak pernah saya beber-beber. Hanya supaya suatu waktu kalau yang namanya pembulian pada saya itu sudah kelewatan, baru akan saya katakan. Ini adalah konstitusi partai. Sampai tingkat presiden yang datang dari kita, itu adalah petugas partai. Itu bukan saya yang membuat. Itu adalah kongres partai kita, institusi tertinggi partai kita. Jadi jangan samakan dengan yang lain. Saya tidak bisa mengatakan apakah di partai lain pun ada seperti itu. Jadi kalau saya sebut kalian adalah petugas partai, bukan karena kesombongan saya, itu adalah perintah partai. Mungkin itu tentatif, kan penuh ketidakpastian. Yang kedua adalah dibaca sebagai sinyal. Nah, kalau sinyal itu seperti handphone saya, kadang juga sinyalnya kuat, kadang lemah. Kalau sekarang sinyal kuat atau lemah? Ya itu tadi, karena mungkin sinyalnya bisa kuat, bisa lemah. Ya. Kalau bacaan sampean? Tapi menurut saya tidak menunjuk sesuatu yang pasti sama sekali. Ini mengingatkan pada saat misalnya Pak Presiden menyampaikan soal para calon kepala Badan Otorita IKN. Beliau sebut beberapa orang. Tapi keputusannya di luar nama-nama itu. Percaya bahwa dengan fatsun komunikasi politik Jokowi yang misalnya saja hadir di ruang kongres tanpa menggunakan identitas kepartaian misalnya ya, dia tidak memakai jaket merah atau jas merah, tetapi memakai pakaian daerah meskipun merah, tapi sebenarnya dia ingin menampilkan bahwa dia masih ingin berdiri di atas semua kepentingan partai-partai, dan itulah yang terjadi. Nah, apa yang ingin saya gambarkan adalah bahwa jangan-jangan semua manuver ini adalah sequence politik dari percakapan yang tidak selesai sebelum pemilu. Jadi tidak ada jatah menteri, tidak ada visi dari partai-partai, tidak ada program prioritas. Yang penting yang Jokowi menang dulu. Saya sebagai orang yang waras mau ngajak kakak-kakak semua, teman-teman semua, 3 problem besar ini tidak pernah hadir. Harusnya
kita bukan memerangi identitas dan politisasi identitas tadi. Satu, perang terhadap korupsi dan politisasi aparat penegak hukum. Hari ini semua diinjak. Hari ini semua diintimidasi. Hari ini aparat penegak hukum semena-mena melakukan politisasi hukum. Resah nggak kita? Nggak ada, Pak. Semena-mena aja ini. Mau tangkap si A, tangkap si B, tangkap si C. Kenapa yang menjadi presiden petugas partai, Pak? Bukan pelayan rakyat. Yang menjadi presiden itu harus pelayan rakyat. Bukan presiden partikelir. Bukan. Kita berdiri di atas sebuah kepentingan. Kalau dia benar-benar Soekarnois, harusnya loyalitas saya kepada partai berhenti ketika saya menjadi pejabat negara. 5 Menteri Jokowi terkait korupsi dari parpol. Yunarto sindir semuanya petugas partai. Dikutip dari fajar.co.id Jakarta, 5 menteri terseret kasus korupsi selama 2 periode Jokowi menjabat presiden. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya memberi sindiran bahwa kelima menteri yang ditangkap KPK maupun Kejaksaan merupakan petugas partai. Sindiran Yunarto Wijaya dikemukakan melalui akun Twitter pribadinya _Yunarto Wijaya. Yunarto Wijaya meminta pihak-pihak yang selama ini mempersoalkan istilah petugas partai untuk berkaca. Kelima menteri yang terseret kasus korupsi dan ditangkap oleh KPK maupun Kejaksaan adalah petugas partai. 5 menteri yang pernah ditangkap semuanya adalah petugas partai. Jadi mohon ngacalah kalian yang mengaku tidak mengenal istilah ini, tapi menitipkan kadernya untuk jadi anggota kabinet dan ternyata kelakuannya gitu. Cuit Yunarto Wijaya melalui akun Twitter. Selama 2 periode Jokowi menjabat presiden, sejak 2014 tercatat sudah 4 menterinya menjadi tersangka KPK. Teranyar, Kejaksaan Agung Kejagung menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS. Berikut menteri yang jadi tersangka dan terpidana kasus korupsi di pemerintahan Presiden Jokowi. Idrus Marham, politikus Partai Golkar ini ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK hingga menjadi terpidana kasus korupsi proyek pembangunan PLTU Riau I. Idrus terbukti menerima suap 2,25 miliar dari pemegang saham Black Gold Natural saat menjabat Menteri Sosial dengan jabatan di Partai Sekretaris Jenderal Sekjen Partai Golkar. 2. Imam Nahrawi. KPK menetapkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka kasus korupsi penyaluran hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa PKB itu divonis hukuman 7 tahun penjara. Imam Nahrawi terbukti menerima suap dari mantan Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidi dan mantan Bendahara KONI Johnny E. Awi. Edi Prabowo, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan pada periode kedua pemerintahan Jokowi. Edi Prabowo ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap izin ekspor benih lobster. Politikus Partai Gerindra itu menerima uang sekitar 3,4 M dari PT Aero Citra Cargo ACK dan menjadi terpidana. Juliari Peter Batubara. KPK menetapkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara pada 6 Desember 2020 sebagai salah satu dari 5 tersangka kasus korupsi program bantuan sosial Bansos penanganan COVID-19 untuk Jabodetabek 2020. Juliari Peter Batubara merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). KPK menyita uang sekitar 14,5 miliar dalam OTT Kemensos yang merupakan hadiah bantuan sosial COVID-19 di wilayah Jabodetabek 2020. Juliari menyerahkan diri ke KPK pada 16 Desember 2020 dan diduga sebagai penerima bersama MJS dan AW serta pemberi adalah AIM dan HS. Johnny G. Plate, Kejaksaan Agung menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem itu menjadi tersangka kasus dengan dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station, BTS, 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4 dan 5 bakti Kementerian Kominfo tahun 2020-2022 dengan kerugian negara 8,37 triliun.